Di sebuah kafe yang tenang di sore hari, Pak Ridwan duduk di sudut ruangan sambil menunggu. Tak lama kemudian, William datang menghampiri dengan wajah ramah meski sedikit heran menerima undangan dari ayah Salma. Percakapan di antara mereka dimulai ringan, saling bertukar kabar hingga perlahan suasana berubah serius. Pak Ridwan memandangi William lekat-lekat seolah sedang menimbang apakah ini waktu yang tepat. Akhirnya, dengan suara tenang tapi tegas, Pak Ridwan menyampaikan sesuatu yang selama ini disimpannya sendiri. Ia mengatakan bahwa ada bagian penting dalam hidup William yang telah terhapus dan bagian itu adalah Salma. William terdiam, tidak langsung mengerti. Ia mencoba mencerna maksud ucapan itu. Pak Ridwan melanjutkan bahwa Salma bukan sekadar pegawai atau kenalan biasa, melainkan seseorang yang dulu sangat berarti bagi William. Seseorang yang bahkan telah menjadi bagian dari hidupnya istri dan ibu dari anak yang kini bernama Sally. Pak Ridwan baru saja menarik napas panjang, bersiap untuk mengucapkan kalimat yang selama ini tertahan di dadanya, kalimat yang akan membuka lembaran masa lalu William yang terlupa. Namun sebelum sempat menyebut nama Salma sebagai bagian penting dari kehidupan William, langkah pelan terdengar mendekat. Salma muncul dari arah pintu kafe, mengenakan atasan sederhana dan wajah yang sedikit cemas. Ia tak menyangka akan melihat William dan ayahnya duduk bersama. Langkahnya sempat terhenti, tapi tatapan Pak Ridwan yang sudah menangkap kehadirannya membuatnya tak bisa mundur lagi. William juga menoleh dan matanya bertemu dengan Salma. Ada sekejap keheningan yang menggantung tatkala tatapan William seperti berusaha mengenali lagi sosok yang berdiri di hadapannya. Namun ekspresinya masih datar, masih penuh tanda tanya. Salma kemudian berjalan pelan mendekati mereka. Pak Ridwan langsung menyembunyikan kegugupan dalam senyum tipis. Ia tahu momen ini bisa mengubah segalanya, tapi ia juga sadar waktunya belum tepat. Ia memilih diam, menunda pengakuan itu. "Ayah, kenapa di sini?" tanya Salma, pelan tapi tegas. Pak Ridwan menjawab ringan, seolah tak terjadi apa-apa, cuma ngobrol sebentar sama William. William mengangguk sopan, masih memandangi Salma, seperti ada gelombang aneh di dadanya yang belum bisa ia jelaskan. Ia hanya tahu wanita ini selalu berhasil membuatnya bertanya. Dan tanpa disadari, momen pengakuan yang direncanakan Pak Ridwan pun harus tertunda lagi. Salma menatap ayahnya tajam seolah memberikan isyarat tanpa kata. Pak Ridwan langsung menangkap maksud dari tatapan itu, sebuah permintaan agar ia menahan diri. William yang duduk di depannya masih belum sadar ada sesuatu yang besar yang sengaja ditutupi dari dirinya. Pak Ridwan menghela napas pelan. "Kami hanya ngobrol santai, membahas proyek kerjasama," katanya berdalih meski suaranya terdengar berat dan sedikit terganggu. William menatap mereka bergantian. Ada sesuatu yang ganjil, bahasa tubuh Salma terlalu waspada dan Pak Ridwan seperti sedang menahan beban. Tapi William menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Ia masih bergulat dengan pikirannya sendiri tentang Salma, tentang rasa hangat yang anehnya mulai tumbuh setiap kali ia melihat wanita itu. Salma lalu duduk di samping ayahnya. Dengan senyum tipis, ia memotong pembicaraan. "Ayah, kita harus pergi. Ada yang perlu kita urus." Pak Ridwan sempat ragu, tapi akhirnya menurut. Sebelum beranjak, ia menepuk pelan bahu William. "Lain waktu kita lanjutkan ngobrolnya, ya?" William hanya mengangguk, pikirannya masih terjebak dalam rasa penasaran yang makin membesar. Ia tak tahu bahwa kebenaran ada tepat di hadapannya dan Salma kini memilih untuk tetap menjadi bagian dari masa lalu yang tertutup rapat demi kebaikan yang ia yakini. Namun semakin Salma berusaha menyembunyikan, semakin kuat intuisi William untuk menggali apa yang sebenarnya telah hilang dari ingatannya. Sementara itu di tempat lain, Argo mulai merasa ada yang tidak beres dengan Manggala.
Setiap gerak-geriknya terlalu rapi, terlalu terencana. Bahkan sorot matanya tak asing penuh ambisi dan hasrat kepemilikan yang pernah Argo lihat pada Erlangga. Argo pun memberanikan diri menghubungi Salma. Ia menemuinya di sebuah taman dekat kantor tempat mereka biasa bertemu jika membahas proyek. Salma datang dengan wajah penuh tanya. "Ada apa sebenarnya, Argo?" Tanya Salma mulai gelisah melihat ekspresi tegang pria itu. "Aku nggak bisa diam lagi, Mak," jawab Argo langsung. "Aku sudah cukup yakin orang yang kamu kenal sebagai Manggala itu sebenarnya Erlangga." Salma mengerutkan kening menatap Argo penuh keraguan. "Kamu yakin tapi dia saudara kembar Erlangga, bahkan hasil identitasnya lengkap?" Argo menggeleng. "Identitas bisa dipalsukan. Cara dia memperlakukan kamu, caranya memanggil namamu dengan nada yang mirip Erlangga, aku pernah lihat itu semua." "Aku nggak asal nuduh, Ma. Aku cuma takut kamu jatuh ke perangkap orang yang dulu hampir menghancurkan hidupmu." Namun Salma belum bisa menerima semua itu. Baginya, Manggala memang mencurigakan, tapi Erlangga, bukankah pria itu sudah lama menghilang? "Aku butuh bukti, Argo. Kamu terlalu terobsesi sampai menuduh orang seenaknya," ujar Salma pelan namun tegas sebelum akhirnya berbalik pergi. Buatnya berhenti sejenak adalah Shakira, perempuan masa lalu yang jelas memiliki tempat istimewa di hidup William kala itu. Indira memperhatikan foto-foto kebersamaan William dan Shakira lalu menghela napas panjang. Ia belum menemukan satupun petunjuk mengenai Salma. Tidak ada satu foto pun, bahkan nama Salma tak muncul di daftar file yang sudah ia buka. Hal itu membuat Indira justru lebih curiga. Jika Salma memang penting dalam hidup William, kenapa tidak ada jejak apapun tentangnya di dalam flash disk itu? Di tengah rasa gelisah, Indira mulai merasa bahwa ada bagian dari masa lalu William yang sengaja disembunyikan atau bahkan dihapus. Mungkinkah Salma adalah potongan memori yang tidak sengaja atau memang sengaja tidak direkam?